Eksekusi pengosongan lokasi tanah, ruko dan gedung Hamrawati di Jalan Andi Pangerang Petarani Makassar, diwarnai perlawanan. Poros perlawanan kawan sekalian. Jadi, saya himbau kepada masa aksi yang ingin menyampaikan orasi politiknya, silakan merapat ke sumber suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara-saudaraku semua. Mari kita tetap rapatkan barisan kita. Hari ini kita bukan mau menghalang-halangi saja proses hukum eksekusi, tetapi kita hari ini mau memprotes akan proses eksekusi itu yang tidak berdasarkan hukum. Kita mempunyai dasar untuk memprotes. Dan Makassar, KLTV Indonesia. Pengadilan Negeri Makassar melaksanakan eksekusi pengosongan dan pembongkaran terhadap tanah, ruko dan gedung Hamrawati yang terletak di Jalan Andi Pangerang Petarani, nomor 11 RT 02, RW 04, Kelurahan Sinrijala, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, pada hari Kamis tanggal 13 Februari tahun 2025. Kita melihat bagaimana demokrasi dikebiri, bagaimana penegakan supremasi hukum itu tidak dilakukan seadil-adilnya oleh aparat. Eksekusi ini dilakukan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tanggal 30 Mei tahun 2022, nomor 05 EKS-2021-PN.MKSJO. Nomor 49 PDT G-2018-PN.MKS. Tanah yang terletak di lokasi tersebut memiliki luas sekitar 12.931 meter persegi dan tercatat dengan sertifikat hak milik SHM No. 629 Karuwisi, 1994 atas nama Dr. Andes Hamad Yusuf. Proses eksekusi ini terkait dengan perkara yang melibatkan Andi Baso Matutu sebagai pemohon eksekusi, melawan Dr. Andes Salahuddin Hamad Yusuf selaku ahli waris dan pihak-pihak terkait sebagai termohon eksekusi. Eksekusi dimulai pada hari Kamis, tanggal 13 Februari tahun 2025, pukul 8 waktu Indonesia Tengah di lokasi tanah tersebut. Pengadilan meminta agar para penghuni objek eksekusi dapat mengosongkan bangunan yang ada di atas tanah tersebut secara sukarela sebelum petugas melaksanakan eksekusi. Namun, pelaksanaan eksekusi diwarnai dengan perlawanan dari organisasi masyarakat Ormas Laskar Sinrijala yang memiliki markas besar, Mabes di wilayah lokasi tersebut. Dalam orasinya mengatakan bahwa mereka bukan untuk menghalang-halangi proses hukum eksekusi, akan tetapi hadir untuk memprotes proses eksekusi yang tidak berdasarkan hukum. Ia menduga ada ketimpangan dalam proses eksekusi tersebut karena tidak berdasarkan hukum, ungkap orator. Untuk itu ia meminta untuk ditinjau ulang proses eksekusi tersebut, jelasnya. Ribuan massa dari Laskar Sinrijala sempat bersitegang dengan aparat kepolisian yang akan memasuki lokasi eksekusi. Meskipun demikian, aparat kepolisian bersama tim kejaksaan berhasil menanggulangi perlawanan tersebut dan mengeksekusi lahan sesuai keputusan pengadilan. Dalam pantauan wartawan KLTV Indonesia,
sejumlah warga yang melakukan perlawanan terhadap aparat dan tim eksekusi berhasil diamankan oleh pihak kepolisian untuk proses lebih lanjut. Lebih lanjut, terpantau proses eksekusi lahan gedung Hamrawati dan sejumlah ruko di lokasi tetap berlanjut. Sementara, kuasa hukum dari pemilik sertifikat keluarga Hamrawati, serta ahli waris dari Dr. Andes Hamad Yusuf, turun langsung ke lokasi untuk memberi penjelasan. Dalam pernyataannya, Dr. Andes Muhammad Arif Hamad Yusuf SH, kuasa hukum dan ahli waris dari keluarga Hamad Yusuf, menegaskan bahwa pelaksanaan eksekusi ini merupakan tindakan pemaksaan. Sama tubuh di pidana tidak dipertimbangkan. Kita bicara hukum. Ada bukti saya bicara hukum. Kenapa masalah bukti yang dibenarkan? Sedangkan dia tidak pernah menguasai. 84 tahun saya kuasai. 84 tahun. 84 tahun saya kuasai. Saya bayar PBB. Ada IMB-nya. Pak Matutu tidak pernah menguasai. Tidak ada tanahnya di sini. Tolong ini. Ada putusan KY bahwa hakimnya itu tidak adil. Memutus perkara, menghilangkan putusan 12. Ada putusan pidananya Pak Matutu. Bukti yang diajukan di persidangan ternyata palsu. Tapi kenapa ini semua dibenarkan? Saya ini berbicara hukum, bukan berbicara pribadi. Saya ini berbicara hukum, bukan berbicara pribadi. Dan ada bukti. Dan surat saya sudah masuk sampai ke presiden, wakil presiden, instansi pemerintah lainnya negara, termasuk BPN, pengadilan, Kapolda, Kapolres. Semuanya saya sudah, tapi tidak ditanggapi. Pak Matutu yang ditanggapi, yang jelas-jelas mafia tanah, mafia peradilan, mafia hukum, merekayasa hukum, itu yang dibenarkan. Inilah yang terjadi hari ini. Tadi sempat kita bilang tadi dihilangkan barang bukti. Ada 12 bukti, ada putusan KY. Angkat itu ke permukaan. 12 barang bukti. Ia juga mengungkapkan ketidakpuasannya karena bukti yang disampaikan pihaknya tidak dipertimbangkan, sementara bukti yang ia duga palsu justru diterima. Pihak keluarga dan kuasa hukum menyatakan bahwa keputusan ini tidak dapat dilaksanakan dan meminta agar proses eksekusi ini ditinjau kembali. Dr. Andes Arif Hamad Yusuf juga akan menemui Presiden RI, Prabowo Subianto untuk meninjau ulang perkara ini. Bongkar semua. Ya, betul. Dan semua bukti yang diajukan di persidangan adalah palsu. Betul, Pak. Ada putusannya. Ya. Ada putusannya. Ada putusannya. Saya tidak bukti. Kalau ada bukti pasti kita membangun. Kalau tidak ada bukti, betul. Ya. Ini tidak boleh asal-asalan. Tidak boleh, Pak. Kalau tidak ada bukti. Kalau ada bukti tidak mungkin. Iya, karena saya. Banyak mafia begini Pak ya. Oh, banyak lah. Termasuk ini mafia tanah. Pak Matutu sekarang di penjara. Dengan luas lahan yang mencapai sekitar kurang lebih 15.000 meter persegi, dalam keterangan Dr. Andes Arif Hamad Yusuf SH bahwa ia bersama keluarga sudah menempati lokasi tersebut selama 84 tahun, dan pembayaran pajak bumi dan bangunan PBB terus ia bayar dengan lancar, serta memiliki sertifikat IMB dan data lengkap, tandasnya. Ada bukti. Pak bisa menjelaskan dari awal, misalnya apa bukti yang Rinci palsu. kita Pak yang dia pakai menggugat dengan palsu. Rinci palsu. Meski demikian, proses eksekusi pun tetap berlanjut dengan lancar. Situasi ini menjadi sorotan publik terkait dengan sengketa hak atas tanah di lokasi gedung Hamrawati di Apetarani, Kota Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Tim Liputan KLTV Indonesia, Kamarudin Sidik Daeng Ngawin, mengabarkan. Tentu Pak Matutu dimenangkan. Saya punya bukti tidak dipertimbangkan. Bukti yang palsu dipertimbangkan.
sampai di apa ya? Ocek, Sudah. Ocek yang belum makan pagi. Makanya saya katakan tadi, putusan ini tidak bisa dilaksanakan oleh eksekutif. Jadi putusan ini sebenarnya non eksekutif. Tapi dilaksanakan. Seperti pemaksaan. Iyalah pemaksaan. Berapa luas lahannya ini Pak semuanya? Luas lahannya 15.000. Kurang lebih 15.000. Siapa nama tadi itu? Nama siapa Pak? Keperan di semua mata di Kita selaku kuasa hukum. selaku kuasa hukum dan ahli waris. Ahli waris sama Yusuf. Setelah ini Pak, itu siapa? Saya mau menghadap Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo untuk melaporkan kejadian. Kemudian Terima kasih sudah nonton di channel KLTV Indonesia. Dukung channel kami dengan subscribe, like dan share. Dapatkan berita update terbaru di KLTV Indonesia.